sebetulnya dasar dari keberadaan itu tidak penderitaan. Yang ada sekarang ini, it's not the end product. Bukannya kita menciptakan sesuatu yang lain, tapi dengan menanggulangi kekaburan cara lihat. Lah payahnya, selama kita masih berkecimpung seperti ini, kita sendiri yang bikin terus-menerus penglihatannya ini buram. Karena kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin ini. Ini loh yang dibuka oleh Borobudur, oleh ajaran Borobudur. Kemudian lalu kalau kita lalu ngerti bahwa sebetulnya begini ini cuma mutar-mutar tetap sama terus, kita ini mulai cari sekarang yang namanya spiritual thing. Makanya mulai belajar Dharma, mulai belajar apa gini, all spiritual thing. Nah, motivasinya supaya nggak cuma masa depannya gini, tapi kalau bisa loh, kita tanggulangi dong sebab-sebabnya. Ini yang disebut Madhyama Purusha, orang yang mempunyai berkeinginan untuk nggak berdisi. Atau sekarang kalau yang tadi targetnya masa depan, entah kelahiran ke depan, entah 3 minggu lagi, entah 5 minggu lagi, ini kebanyakan kita mikirnya seperti ini. Tapi juga untuk kita yang mikir, sebetulnya ada alternatifnya nih. Kalau kita betul-betul bisa get that switch, ini kita nggak usah muter-muter di sini. Paling nggak ini bisa kita tanggulangi semua. Tujuannya apa? Mengatasi ini semua. Jadi nirwana ini bukan tempat, tapi nirwana ini kata bendanya itu nibbudha. Tapi ini kata keadaan nirwana. Nanti kita akan membicarakan khusus mengenai nirwana ini. Jadi nirwana ini adalah yang disebut Madhyama Purusha. Menarik kan? Nah, tapi lalu rupa-rupanya dalam ajaran Buddha Dharma Nusantara ini nanti kita lihat, sebetulnya ini pun belum selesai. Ada potensi yang lebih tinggi dari manusia. Kalau kamu hanya menanggulangi keirian hati, mencapai nirwana, artinya semuanya sudah tentrem, leres, itu kita masih ada terusannya gitu. Artinya so what? Lalu dikatakan kita ini sebetulnya punya potensi yang tertinggi, yaitu the perfect compassion, perfect knowledge, dua hal, yaitu menjadi sesuatu yang disebut sarwajnya, dan satu disebut mahakaruna, atau ini sebetulnya ada di dalam kita. Tapi dua ini sebetulnya katanya malah luar biasa sekali, bliss. Jadi sebetulnya dasar dari keberadaan itu tidak penderitaan. Yang ada sekarang ini, it's not the end product. Ini pengertiannya loh ini. Bukannya kita menciptakan sesuatu yang lain, tapi dengan menanggulangi kekaburan cara lihat, tindakan kita. Lah payahnya, selama kita masih berkecimpung seperti ini, kita sendiri yang bikin terus-menerus penglihatannya ini buram. Karena kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin ini. Ini loh yang dibuka oleh Borobudur, oleh ajaran Borobudur, oleh ajaran Buddha Dharma. It's very exciting. Makanya ada terusannya. Makanya di sini pun kelihatannya jadi Adama Purusha, Madhyama Purusha. Kemudian ada yang namanya Uttama Purusha, yang nggak ada lebih tinggi. Nah, Uttama Purusha ini targetnya mencapai potensi tertinggi. Atau dalam bahasa Jawanya, kasampurnaning dumati. Ini yang dituju. Dan itu nanti lebih-lebih dari, sebab yang namanya sampurna, selama kita seperti ini nggak mungkin bisa sampurna kan. Jadi kasampurnaning dumati itu mesti sesuatu yang agak lain. Apalagi nanti, anyway, we will get there. So, ini yang agak dibedakan. Nah, cuman ada kekhawatiran di sini, makanya saya cuman ingin mengingatkan, jangan dianggap bahwa, kalau begitu semua tindakan ini, kalau saya tidak membunuh, saya jadi VG, saya jadi vegetarian, saya pasti akan selalu sehat. Nggak mungkin. Vegetarian kamu juga pernah sakit perut kok. Iya, kamu mau apapun, nggak mungkin. Kita protes, sebab makanya kita harus pandai. Jangan menganggap ini sebagai hukum karma, nggak ada hukumnya. Karma itu artinya tindakan. Yang kita sudah belajar loh dari permulaan, bahwa karma itu yang perlu diingat. Apa yang kita alami sekarang, ini selalu dipengaruhi oleh kondisi yang berikutnya, termasuk tingkah laku kita. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang akan mempengaruhi hidup kita yang akan datang. Ini loh landasannya. Lalu cara-caranya, ya kamu yang lebih hati-hati, sebab kita akan unduh woing pakarti. Kita sendiri yang bikin hidup kita. Kita mau seperti apa, mau lahir seperti apa, malah diberitahu. Menunya ini, luar biasa kan. Dikasih menu kamu mau lahir sebagai apa, kamu pilih kan. Kalau tetap
lihat di akuarium, saya bilang, ikan yang itu mau dimasak tauco gitu, atau yang ini, kamu jadinya seperti apa? Kamu yang milih. Tapi ini bukan sebagai hukum, jangan dianggap ini fix. Nah, untuk itu Buddha ini ngajarkan yang namanya Maha Karma Vibhanga. Nah, ini begini, meskipun ini namanya Maha Karma Vibhanga, ini dalam saya akan menjelaskan sedikit. Dalam Sutra Pali yang digunakan di sini ini namanya Cula Karma Vibhanga. Cula ini pendek dalam yang kita sebut Maha Karma Vibhanga ini. Makanya kita sebut Karma Vibhanga karena tadi buku Maha Karma Vibhanga oleh Sylvan Levi, kalian ingat kan? Nah, tapi ini di Majjhima Nikaya ini urutannya ini ada yang namanya Maha Karma Vibhanga. So interesting. Jadi sekarang ini yang luas, paparan yang luas, yang ini Cula Karma Vibhanga ini paparan yang spesifik, makanya diajari kan Alpayu mau umur panjang seperti ini sebagai indikasi, bukan preskriptif tapi deskriptif sebetulnya, hanya menerangkan. Tapi yang Maha Karma Vibhanga ini seperti apa? Kita lihat sekarang. Kalian mestinya pernah dengar. Ini intinya ini ada seorang Brahmana namanya Potaliputa. Ini tanya kepada seorang biku muda yang namanya Samadhi. Tanya mengenai, kalau orang, misalnya orang membunuh itu pastilah dia di neraka, gitu. Anyway, lalu, dan Buddha itu bisa galak loh. Ya kan? Dalam hal ini, waktu ngomong, terus Samadhi itu ditanya akhirnya oleh Potaliputa, kamu ini jam terbangmu sudah berapa lama kamu jadi biku? Wah, saya cuma 3 tahun. Wah, junior kamu. Tanya yang senior. Ini orang tanya kok ya, maksa si Potaliputa ini. Terus ketemu yang namanya Udayi, sama juga. Terus akhirnya, oke, kita tanya ke senior kita. Mereka tanya ke Ananda. Nah, Ananda bilang, ini yang paling top, ayo kita tanya ke bos. Mereka bersama langsung tanya ke Buddha, ke bosnya langsung. Dan di sana Buddha nerangkan sesuatu yang luar biasa. Buddha nerangkan yang namanya Maha Karma Vibhanga ini. It's amazing sudah. Dan ini sayang tidak terlalu sering dibicarakan. Lalu Buddha ini ngomong begini, coba kalian ikuti ya. Ini kata-katanya mungkin agak membingungkan. Yang kuning itu saya yang nulis, tapi sebetulnya kata-katanya seperti ini. Beberapa orang membunuh makhluk hidup, mencuri, melakukan perbuatan seksual yang tercela. Mereka menggunakan ucapan yang salah, ucapan yang memecah belah, yang kasar, atau yang tidak masuk akal. Dan mereka juga tamak, jahat, dan memiliki pandangan salah. Ketika tubuh mereka hancur setelah kematian, mereka terlahir kembali dalam alam tanpa kenyamanan, yang namanya apaya. Jatuh ke alam yang buruk, vinipada, dunia bawah, atau dugati, atau neraka, niraya. Ini masuk akal. Kalau kamu ada orang yang bunuh, kamu masuk neraka. Ini itu diulangi nanti berkali-kali. Buddha ini menerangkan ada 4 possibility, ada 4 kemungkinan. Ini yang menarik. Saya singkat aja karena terlalu panjang sutranya. Jadi perilaku yang negatif menyebabkan terlahir dalam alam lebih rendah. Jelas, oke, right? We agree. Kemudian beliau itu ngomong lagi, perilaku yang negatif menyebabkan terlahir di alam yang lebih membahayakan. Kontras kan? Terus ngomong, perilaku yang positif menyebabkan terlahir di alam yang membahayakan. It's fine. Kemudian beliau ngomong lagi, perilaku yang positif menyebabkan terlahir di alam yang lebih rendah. Come on guys, make up your mind. Ya kan, it's in dalam pikiran kita nih. Kenapa kok bisa begini? Ini Buddha ingin mengingatkan. Nih loh, jangan sampai kamu itu seperti Potaliputa ini. Terus Buddha ini ngomong, next one please.